Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Leo. Nah, kali ini saya mau kasih rekomendasi lagi, yaitu film-film horor. Tapi ternyata film-film horor ini tidak hanya menyajikan ketegangan, tapi juga banyak adegan vulgarnya. Jadi, kalau nonton ini, please jangan dengan anak-anak. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta nyalain lonceng notifikasinya. Oke, langsung aja ke yang pertama. Film yang pertama ada See No Evil tahun 2014. Nah, sebenarnya ini yang kedua ya guys, sudah ada yang pertama juga. Ini film ada film thriller di mana seorang pembunuh atau psikopat yang benar-benar kejam dinyatakan sudah meninggal, tapi ternyata dia bisa bangkit dan hidup kembali dan meneror sebuah kamar mayat atau tempat peristirahatan mayat gitu ya, dan meneror semua yang ada di dalamnya, para penjaganya. Nah, film ini juga menyajikan adegan vulgar yang tidak baik untuk ditonton untuk yang di bawah umur ya guys. Berikutnya ada film Under the Skin tahun 2013 yang diperanin oleh Scarlett Johansson. Film ini menceritakan mengenai seorang wanita misterius yang ternyata adalah seorang alien. Nah, tugasnya adalah selalu memikat para pria, menggodanya, kemudian mengajaknya ke sebuah rumah kosong dan kemudian menghilangkannya secara misterius atau membunuhnya. Hingga suatu hari ia kesulitan dengan seorang pria yang ternyata mengidap sebuah kelainan. Nah, hidupnya sebagai alien pun mulai perlahan berubah dan kemudian ia mulai memiliki perasaan terhadap pria tersebut. Berikutnya ada It Follows tahun 2014. Menceritakan mengenai seorang wanita yang merasa diikuti dan diteror oleh sesuatu setelah dia berhubungan dengan seorang pria. Dan ternyata si pria tersebut menjelaskan bahwa sebelumnya ia juga merasa diikuti dan diteror oleh sesuatu. Nah, film ini merupakan film horor berbudget rendah tapi benar-benar layak banget kalian tonton karena menyajikan ketegangan yang luar biasa dan ceritanya pun unik, gak seperti film-film horor yang lain. Nah, apakah si wanita tersebut mampu menghindarkan diri dan selamat dari bahaya? Berikutnya ada film Suspiria tahun 2018, menceritakan mengenai seorang wanita yang masuk dalam akademi tari dan kemudian dia merasakan banyak keanehan dalam akademi tersebut, dan kemudian teror pun mulai muncul satu demi satu yang membahayakan nyawanya beserta kawan-kawannya. Nah, inilah merupakan film remake tahun 70-an ya guys, saya lupa 70 berapa. Tapi yang pasti film ini banyak sekali menyajikan adegan-adegan horor yang agak berat, tapi juga dibalut dengan unsur-unsur adegan vulgar. Nah, ini dia Suspiria tahun 2018. Berikutnya ada film Antichrist tahun 2009. Film ini benar-benar menyajikan nuansa horor yang dark banget, gelap banget, dan akhir atau ending yang tidak bahagia. Menceritakan mengenai sepasang suami istri yang menyendiri di sebuah kabin terpencil setelah kehilangan anak mereka, dan parahnya anak mereka meninggal jatuh dari jendela karena kelalaian kedua orang tuanya ini yang sedang berhubungan badan. Nah, ini film bahkan sangat kontroversial ya guys di luar sana dan dilarang tayang di beberapa negara. Ini dia film Antichrist tahun 2009. Next ada film Teeth tahun 2007. Nah, ini film merupakan film komedi horor yang unik dan agak nyeleneh ya guys, dimana ada seorang cewek yang memiliki kelainan, yang kelainan tersebut bernama vagina dentata, dimana kemaluannya memiliki gigi, dan para pemerkosanya akan mendapatkan kemaluannya terpotong. Wah, ini film agak nyeleneh tapi juga lucu dan juga ada serem-seremnya. Kalian harus nonton ya. Teeth tahun 2007 yang pasti akan membuat kalian ketakutan tapi juga tertawa terhadap komedinya. Next ada Jennifer Body tahun 2009 yang diperanin oleh Megan Fox dan Amanda Seyfried, di mana diceritakan ya seorang wanita yang diperanin oleh Megan Fox ini yang menjadi idola di kampusnya. Sampai suatu malam ia mengalami tragedi dan kembali dengan pribadi yang berbeda. Ia menjadi seram, bahkan seperti dirasuki oleh sebuah roh. Dan kemudian kawannya yang diperanin oleh Amanda Seyfried ini berusaha mengungkap apa yang terjadi. Film ini diperanin oleh dua artis cantik tapi juga penuh dengan nuansa horor yang mencekam, tapi juga banyak bumbu-bumbu adegan vulgarnya.
Next ada film Cannibal Holocaust tahun 80. Ini nggak perlu saya jelasin, pasti kalian udah pada tahu. Dimana film ini bahkan sangat kontroversial dan bahkan sampai ke pengadilan karena dikira beneran nyata. Diceritakan mengenai kisah perjalanan beberapa pria dan wanita yang bertemu dengan suku yang kanibal, dan ternyata mereka ini menyebabkan masalah dan menyebabkan para suku tersebut marah dan memburu mereka. Dan film ini bener-bener kejam banget guys. Jadi kalian yang gak kuat dengan hal-hal yang kejam, kalian harus siapin diri nonton film ini. Dan dibalut dengan kamera yang jalan gitu guys, jadi seolah-olah kita mengikutinya. Next ada Wrong Turn. Ini film Wrong Turn udah banyak banget versinya, jadi saya gak kasih tahunnya. Menceritakan mengenai makhluk-makhluk urban legend atau legenda gitu yang membunuh para manusia, dan membunuhnya pun dengan sangat kejam. Dan film ini juga banyak nuansa vulgarnya. Jadi kalau nonton film ini siapin diri. Dan ini menceritakan mengenai beberapa pemuda dan pemudi yang dia kemudian tersesat dan bertemu dengan para makhluk yang membunuh dan memburu mereka. Wrong Turn, ini dia yang harus kalian tonton. Next ada Midsommar tahun 2019. Ini film bukan merupakan film horor yang langsung akan mengagetkan kalian langsung dengan setannya yang keluar bla 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 bla, enggak, tapi dibalut dengan nuansa yang harus membuat kita berpikir. Menceritakan mengenai beberapa pemuda dan pemudi yang mengikuti sebuah festival di sebuah tempat terpencil. Dan ternyata banyak keanehan dari festival tersebut, dari kebiasaan-kebiasaannya yang aneh sampai perilaku para orang-orang di dalamnya. Dan ternyata banyak juga adegan-adegan vulgar yang disajikan di film Midsommar ini. Dan the last one ada I Spit on Your Grave, merupakan film remake di mana film ini menceritakan mengenai seorang wanita yang sedang berlibur di sebuah tempat terpencil dan ternyata dia diperkosa oleh beberapa pria secara sangat kejam. Dan bahkan si pria-pria tersebut mengira bahwa si wanita ini sudah mati, tapi ternyata si wanita ini masih hidup dan memutuskan untuk membalas dendam terhadap mereka, dan membalas dendamnya pun dengan cara yang kejam pula. I Spit on Your Grave ini merupakan salah satu film remake sukses di mana kalian bisa menontonnya dan sudah ada beberapa. Oke, itu dia guys film-film horor yang dibalut dengan adegan-adegan vulgar. Dan sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya ataupun dalam perkataan saya. Dan apabila ada film yang mau saya rekomendasiin atau ada film yang ketinggalan saya masukin, bisa kalian tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Bye bye. Thank you udah nonton.